Namanya Alisa. Di lingkaran teman-temannya, dia dikenal sebagai istri yang sempurna. Sabar, pengertian, dan wajahnya selalu teduh. Seolah tak ada badai yang bisa menggoyahkan ketenangannya. Suaminya, Bayu, adalah pria yang karismatik dan ambisius. Keduanya tampak seperti pasangan ideal dari sampul majalah. Tapi di balik pintu mahuni rumah mereka, ada satu aturan tak tertulis. Dunia Alisa berputar mengelilingi Bayu. Pagi dimulai dengan kopi hitam tanpa gula kesukaan Bayu. Disajikan tepat pukul 6 pagi, saat Bayu membaca berita di tabletnya. Alisa, yang sebenarnya lebih suka teh melati hangat, sudah lupa kapan terakhir kali ia menyeduh teh di pagi hari. "Sayang, akhir pekan ini kita jadikan ke pameran seni di Kemang?" tanya Alisa suatu pagi, penuh harap. Ia rindu melukis, hobi yang terkubur sejak ia menikah. Bayu menongak sesaat dari tabletnya. "Aduh, maaf Lis. Aku baru ingat. Anak-anak kantor ngajak main futsal hari Sabtu. Penting buat networking. Minggu kita istirahat saja ya, aku pasti capek." Alisa tersenyum, meski ada secuil kekecewaan yang menusuk hatinya. "Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa mas. Networking memang penting untuk karirmu." Ia mengalah, seperti biasa. Tahun-tahun berlalu dalam ritme yang sama. Promosi jabatan yang seharusnya Alisa kejar, ia lepaskan. "Lebih baik aku fokus di rumah, Mas. Kasihan kamu nanti kalau pulang kerja tidak ada yang urus," katanya dulu. Bayu mengangguk setuju, merasa lega. Liburan impian Alisa ke Kyoto untuk melihat bunga sakura, ia batalkan. "Mas Bayu lebih suka pantai. Tahun ini kita ke Bali lagi saja ya." Putusnya sepihak. Alisa mengangguk. "Asal kamu senang, aku juga senang." Alisa menjadi ahli dalam menekan keinginannya sendiri. Ia meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan sejati seorang istri adalah melihat suaminya sukses dan bahagia. Ia adalah tanah subur yang rela diinjak-injak agar pohon suaminya bisa tumbuh menjulang tinggi. Hingga suatu sore, mereka menghadiri reuni Universitas Alisa. Seorang teman lama bernama Rina menghampirinya. "Alisa, ya ampun, apa kabar? Aku masih simpan lukisanmu yang menang lomba dulu. Kamu masih melukis kan? Aku yakin karyamu pasti sudah luar biasa sekarang." Alisa tersenyum kaku. Tidak lagi Rin, sibuk urus rumah tangga." Bayu yang berdiri di sebelahnya sambil memegang minuman, tertawa kecil. "Hahaha, dia ini hobi barunya mengurus saya," katanya bangga, merangkul pundak Alisa. "Istri idaman kan, selalu mendukung suami." Semua orang tertawa setuju. Tapi di tengah pujian itu, Alisa merasakan sesuatu yang aneh. Pujian itu terasa hampa. Malamnya, setelah pesta selesai, Alisa berdiri di depan cermin kamar mandi. Bayu sudah tertidur pulas di kamar, lelah setelah menjadi pusat perhatian. Alisa menatap pantulan wajahnya. Mata yang dulu berbinar penuh impian, kini tampak redup. Ia cantik, terawat, tapi ada sesuatu yang hilang. Ia seperti rumah indah yang kosong penghuni. Ia menyadari sesuatu. Selama ini, ia terus mengalah. Ia memberikan air, pupuk, dan sinar mataharinya untuk Bayu, hingga Bayu tumbuh besar dan rindang. Tapi ia lupa pada dirinya sendiri. Ia adalah benih bunga yang tak pernah diberi kesempatan untuk mekar. Mengalah yang ia kira adalah bentuk cinta, perlahan berubah menjadi racun yang membunuh identitasnya sendiri. Bayu tidak pernah memaksanya, tapi Bayu juga tidak pernah bertanya apa yang sebenarnya Alisa inginkan. Dan Alisa, ia tidak pernah bersuara. Pagi berikutnya, pukul 6 pagi. Alisa tidak ada di dapur. Bayu terbangun karena alarmnya sendiri. Ia mengernyit, sedikit kasar karena kopi paginya tidak ada. Ia berjalan ke ruang tengah. Ia menemukan Alisa di sana, bukan sedang membuat kopi. Alisa duduk di depan kanvas kosong yang berdebu, yang baru ia keluarkan dari gudang. Di tangannya ada kuas, dan di sampingnya ada secangkir teh melati yang masih mengepulkan asap. "Lis, kamu tidak buat kopi?" tanya Bayu. Nadanya sedikit menuntut. "Kopinya ada di dapur, Mas. Kamu bisa buat sendiri kan? Gula ada di lemari kedua." Bayu tertengung.
Alisa membalikkan badannya kembali ke kanvas. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencium aroma teh melatinya. Jari-jarinya yang kaku mulai bergerak, menggoreskan sketsa pertama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pernikahannya. Ia tidak tahu apakah Bayu akan marah atau mengerti. Tapi hari itu, Alisa memutuskan satu hal. Ia sudah selesai menjadi tanah. Hari ini, ia akan mulai menjadi bunga.